tentang hal sesuatunya terkait dengan masalah PWMI, ya kan. Nah, kita pun ada namanya pendidikan Ibu, dari SMP, SMK, dan sampai S1. Itu adanya namanya percepatan. Mungkin ini untuk masalah pendidikan saya akan menyerahkan kepada Ustadz Ali Firmansyah atau Ulat Antosona. Pendidikan. Oh, mau Ibu dulu. Baik Ibu, maaf ada miss gimana? Ibu, ini beliau ini adalah salah satu ketua yayasan dari MNH Mandiri Nur Hayati dan sebagian lembaga PWMI. Beliau yang akan menerangkan nanti masalah pendidikan. Silakan Bapak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Lurah, yaitu Bapak Ustadz Imran Ali Nurdin. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pembina daripada APWMI, yaitu Bunda Hajah Nur Hayati SPD Eskom, ya. Mudah-mudahan juga selalu sehat. Dan juga hadir alhamdulillah Ibu Kuwu. Terima kasih atas kehadirannya, semoga selalu sehat. Ibu RW, ada Ibu RW? Alhamdulillah. Para coach, para pelatih dari Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, dan juga Bapak pembawa acara yaitu Bapak Farid CS. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, karena memang waktu tidak panjang, singkat, jadi kehadiran kami kemari ini adalah dengan tujuan yang pertama silaturahim. Mudah-mudahan menjadikan satu asbabiyah, mudah-mudahan kita semua panjang umur dan dimudahkan dalam segala urusan kita, tentunya dalam urusan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hadir juga Ketua MUI, yaitu Bapak Ustadz Asep Ridwan Tobroni, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga alhamdulillah hadir juga, saya kenalkan memang kebetulan di sini Bu, ini keluarga. Nah, beliau ini kakak saya, Ustadz Asep Ridwan Tobroni, baru sampai, beliau Ketua MUI. MUI untuk wilayah ini. Ustadz Imran ini adalah adik saya, ya, lurah sini. Dan itu ada kakak saya, coba berdiri teh, itu namanya Ibu Ustazah Elis Siti Fatimah. Nah, dia adalah kakak pertama, Ustadz Asep kakak kedua, yang kakak ketiga dari Sukabumi, di Jakarta sekarang, kemarin dari Sukabumi, Ustadz Tanafah Jubastaman, saya baru beliau. Mohon doa, semua mudah-mudahan saya sekeluarga diberikan keistiqomahan dalam dakwah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya ini harusnya ibu pembina dulu ya, tapi nggak apa-apa karena saya dulu yang dipanggil ya saya bicara. Jadi saya di sini adalah selaku ketua Yayasan MNH Mandiri Nur Hayati. Jadi yayasan ini bisa mengajak kerjasama. Tentunya yayasan ini adalah yayasan yang bergelut di bidang sosial. Nah, di sini pun nanti bisa bekerja sama dengan yayasan kami, diantaranya kayak santunan anak yatim, sunatan massal, terus ada bazar. Apalagi kalau seandainya APWM ini di sini bisa berkembang, insya Allah nanti kita akan mengadakan bazar di sini, bekerja sama dengan yayasan. Ya. Jadi perihal tentang sosial, insya Allah yayasan yang kami bina ini insya Allah akan bisa kerjasama dengan yayasan-yayasan yang ada di sini. Dan kita mempunyai fasilitas memberikan kepada PGTK. Jadi kalau seandainya
anak kita pengen punya ijazah PGTK bisa. Nah, kita punya fasilitas. Terus SMP bisa, SMA bisa sampai S1, ya, S1. Punya pesantren, pesantren kita belum punya fasilitas memberikan ijazah formal, bisa kerjasama dengan kita sampai S1, ya, siapapun. Atau mungkin ibu pengen bikin yayasan karena punya santri. Saya ini di rumah punya murid sekitar 20-30 orang. Nah, terus tapi saya nggak punya fasilitas atau nggak punya yayasan, bisa kita buatkan. Nanti akan kerjasama dengan yayasan kita, dan murid-murid yang ngaji di kita itu bisa kita keluarkan untuk ijazah PGTK-nya. SMP atau MTS bisa sampai aliyah sampai S1. Nah, jadi kalau seandainya ada keluarga, sahabat, siapapun mereka yang pengen punya fasilitas pendidikan formal, bisa kerjasama dengan kita, ibu ya. Jadi yayasan MNH Mandiri Nur Hayati itu. Nah, itu tentang pendidikan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi khususnya untuk di wilayah Ciamis. Nah, siapapun nanti di antara keluarga sahabat kita yang pengen punya fasilitas tersebut bisa hubungi kami, ya. Bisa lewat Lurah Imran nanti sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti insya Allah tentang APWMI ini yang paling utama tentunya yang akan dikenalkan untuk warga sini. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu asbab memajukan khususnya untuk para wanita, karena APWMI ini adalah Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia, dan ini sudah mendunia. Ini sudah mengindonesia, Bu. Bahkan kita kemarin sudah pernah kerjasama dengan Pak Sandiaga Uno, ya. Bahkan sudah sampai ke Bali, bahkan sudah sampai ke Samarinda. Nah, sekarang yang sedang besar ini daerah Tasikmalaya, karena kita bekerjasama dengan Hamidah di seluruh Indonesia. Tangerang, Hamidah Tangerang sudah, Hamidah Bekasi sudah. Nah, saat ini kita sedang mengadakan sebuah perlombaan untuk APWMI di wilayah Pancasila, ya, di belakang pasar Pancasila. Nah, di situ kita mengadakan perlombaan dan kerjasama dengan DMI untuk wilayah Tasikmalaya. Nah, mudah-mudahan nanti di sini kita bisa mengadakan hal tersebut. Ya tentunya harus belajar dulu, dan fasilitas apa yang akan kita dapatkan setelah kita bergabung dengan APWMI, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh pembina kita, yaitu Ibu Ustazah Hajah Nur Hayati. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ali selaku Ketua Yayasan, Bapak Lurah, Bapak Imron, dan Bapak Wakil Ketua MUI Ustadz Asep, dan seluruh ibu-ibu yang sudah hadir, Bu Kau ya, apa? Ku. Salam kenal dari saya. Berikut jajaran yang sudah hadir di sini. Meskipun lapar ya, masih semangat ya Bu ya, masih ada air yang bisa dilihat. Kebetulan saya di sini selaku pembina 2 Asosiasi Pengusaha Mandiri Indonesia. Saya melahirkan APWMI ini tanggal 6 November 2017. Artinya kami sudah berdiri kurang lebih 4 tahun, dipotong COVID 2 tahun. Karena saat COVID kita tidak bisa bergerak, semua dirumahkan, tetapi tidak menurunkan semangat kami untuk membangun potensi wanita di Indonesia. Yang saya tahu, saya ikut seminar di Singapura, sumber daya manusia di Indonesia ini masih tertinggal ke 52 seluruh dunia. Artinya kita masih punya PR yang banyak. Padahal Singapura itu, saya sambil duduk izin, padahal Singapura itu
jumlah penduduknya bisa 5 kali lipat dari Indonesia. Saya pulang dari Singapura berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk membangun sumber daya manusia unggul. Sedangkan di Indonesia ini untuk ikut kursus saja harus mengeluarkan uang. Betul? Untuk itu kami membuat inovasi bagaimana pemberdayaan khususnya perempuan, tapi di belakangnya laki-laki hebat semua. Jadi saya membuka pelatihan gratis tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Bagaimana mereka bisa memiliki potensi keterampilan di dalam keluarga maupun di masyarakat. Untuk itu saya mencoba berawal dari pelatihan dari kelompok ke kelompok. Alhamdulillah sampai sekarang kami berjumlah berapa, Bu? 38.000 senasional. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Karena kami sistemnya adalah training of trainer, TOT, bukan TOT ya, TOT, training of trainer. Artinya kami mengajar ibu-ibu, melatih ibu-ibu supaya bisa menjahit, memasak. Mungkin ibu-ibu sudah punya basic itu, tetapi kami gali kembali supaya itu menjadi sumber usaha yang bisa menunjang baik itu di dalam keluarga maupun secara umum. Makanya kami pelatihan di APWM ini, tata busana, tata boga, tata kecantikan kami latih 8 kali. Setelah itu ada ujiannya, Bu. Kayak anak-anak aja. Ada ujian, setelah itu mereka dapat sertifikat. Setelah mereka dapat sertifikat, kami kumpulkan mereka per kelompok, dibangun kelompok usaha. Jadi mulai dari training, mereka mentrainerkan, setelah itu mengelompokkan mereka menjadi kelompok usaha. Jadi kami outputkan mereka menjadi binaan-binaan usaha di bawah naungan APWMI. Jadi kami tidak mau setelah pelatihan atau saya sakit atau saya cekap gitu ya. Saya pengen semua yang bergerak secara pelatihan kontinu, setelah itu kita bina menjadi sumber usaha yang bisa menunjang ekonomi gitu ya. Contoh kecil, kita punya kelompok tata boga. Biasanya mereka menjual risol 50 pieces, itu butuh waktu pagi sampai siang, Bu. Itu pun belum tentu habis. Setelah kami melakukan komunitas pengelompokan usaha, alhamdulillah dalam 1 jam 50 dikali 5 kelompok itu 1 jam habis. Artinya kita perlu komunitas usaha yang dimana kita bisa saling suplisi silang seperti itu. Jadi mudah-mudahan di sini ada beberapa calon kader kami yang bisa mengembangkan di wilayah Ciamis, desa apa? Mekar jadi, berarti jadinya harus mekar ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pemberdayaan perempuan ini mulai dari diri kita, setelah itu kita kembangkan ke kiri, kanan, depan, belakang. Nggak perlu jauh-jauh, Bu, karena kami biasanya setelah ibu-ibu ini training cukup mengajak 3 orang untuk ditrainerkan. Jadi ibu sudah menjadi trainer, melatih lagi 3 orang, nanti itu akan menjadi kelompok usaha ibu. 100 orang pelatihan, 10 orang yang menjadi pengusaha, tetapi 90 orang yang menjadi marketing. Jadi tetap itu akan berjalan gitu. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat penuh berkah. Saya mengajak ibu-ibu di sini mulai menciptakan program. Insya Allah kami memiliki beberapa formula. Kebetulan di APWM ini kami tidak hanya bergerak di bidang pemberdayaan, tetapi di bawahnya ada yayasan pendidikan yang tadi disampaikan Ustadz Ali. Selama anak-anak kita di bidang pendidikan ini usia sekolah atau 19 tahun ke bawah,
Kita juga ada paket A, B, C. Untuk usia sekolah 19 tahun ke bawah itu gratis. Kita bisa berbagi dana BOS. Jadi kalau ibu-ibu ingin buka cabang di yayasan di Ciamis, kita bisa ada MOU berbagi dana BOS. Lalu bagaimana untuk S1? Mungkin di sini ibu-ibu belum ada yang sudah jadi sarjana, insya Allah kita bantu. Nggak perlu jauh-jauh harus ke Bogor kuliah setiap hari. Kita ada sistem online, setelah itu konversi sebelum ijazahnya 2018, insya Allah kita bisa bantu percepatan. Tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan, seperti itu ya Bu ya. Nah, selain pendidikan tadi, kita juga bergerak di bidang sosial. Ada pondok pesantren, ada beberapa program-program berkelanjutan. Mohon izin, Ustaz, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu terima kasih atas sambutannya beliau dari Dewan Pembina PWNI selanjutnya boleh Ibu kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan, mumpun kami masih di sini dan mumpun Ibu diberi makan. Ibu mau kasih pertanyaannya buat siapa nih Bu? Nah, buat Ibu silakan sendiri Ibu. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini maaf ya buat pertanyaan buat Ibu. Tadi kan, oh iya, Ibu Haji Nurhayati. Tadi kan kata Ibu ada pelatihan. Nah, saya mau menanyakan pelatihannya caranya bagaimana, terus tempatnya di mana, terus nanti pelaksanaannya kita kapan gitu, supaya kan nanti kita bisa berbagi waktunya gitu. Mungkin gitu Bu. Hatur nuhun Ibu. Saya ada yang lupa tadi. Mungkin efek ini ya. Jadi saya perlu jelaskan sedikit. Kami ada pengikatan keanggotaan itu senilai 250.000 itu sekali saja. Itu bisa dicicil selama pelatihan, tetapi pelatihannya gratis sampai bersertifikat. Lalu bagaimana SOP persiapan yang harus dilakukan kalau mau diadakan pelatihan? Yang pertama, mengumpulkan kawan-kawan yang mau ikut, KTP, KK, fotokopinya, pas foto 3x4, bajunya bebas tapi rapi, jangan selfie karena ibu-ibu banyak yang selfie kalau mengirim foto. Itu 3 lembar. Nanti kami akan kirim formulir secara online, bisa diisi atau Google Form biasanya ya ada, atau kalau mau fisik kita akan kirimkan, bisa di print oleh peserta masing-masing. Lalu bagaimana setelah data itu terkirim dilaporkan ke pusat? Mungkin nanti bisa melalui Bapak Kades, nanti Pak Kades yang akan memberitahukan kepada kami. Setelah itu kami akan menentukan jadwal orientasi. Jadi ibu-ibu harus menyiapkan tempat untuk mengumpulkan peserta pelatihan. Di situ kami akan menjelaskan kembali. Ibu-ibu tidak perlu repot-repot menjelaskan sejauh mana, nanti insya Allah tim kami yang akan datang. Minimal 30 peserta. Jadi kalau hanya 10, kagoknya Bu nya di Bogor kadia gitu. Jadi minimal 30, boleh jurusannya dicampur. Masing-masing misal 10, 10, 10. Insya Allah nanti kami akan hadir untuk orientasi. Di situ barulah kita akan menjadwalkan jadwal pelatihan selanjutnya. Lalu bagaimana teknisnya? Kalau misalkan tata busana itu kan berkaitan dengan mesin. Mesin itu akan kami support dari pusat. Kami datangkan mesin, kecuali tata kecantikan dan tata boga biasanya mandiri, mereka bawa masing-masing. Kenapa? Karena itu pipi rintilan ya punya, karena kecil biasanya hilang gitu. Jadi kalau misalkan dibebankan kepada peserta, insya Allah saling bertanggung jawab. Terkecuali mesin, kami akan support dari pusat seperti itu. Jadi tadi ya,
KTP, KK, fotokopi, pas foto 3 lembar, 3x4. Setelah itu mengisi form yang kita sediakan, mangga disetorkan atau dilaporkan kepada Bapak Lurah. Barulah nanti kami akan menjadwalkan jadwal orientasi kepada peserta. Berikut nanti bagaimana contohnya, disiapkan mungkin infokus, kita akan setel sedikit video bagaimana mulai dari pelatihan sampai ujian. Seperti itu. Ada lagi Bu?